Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Minggu ini bisa jadi masa yang menentukan bagi upaya terpilihnya kembali Presiden Amerika Serikat Joe Biden karena semakin banyak suara yang memintanya untuk meninggalkan pencalonan di tengah kekhawatiran atas usia dan kapasitasnya untuk memimpin. Namun sejauh ini ia masih didukung oleh banyak rekan separtai meski mereka mengakui kekhawatiran para pemilih Demokrat. Presiden AS Joe Biden berpidato di hadapan massa kebaktian gereja di Philadelphia. Ia berbicara tentang pencapaiannya, meski kekhawatiran tentang usia dan kapasitasnya untuk memimpin terus meningkat. Menyusul penampilan debatnya yang buruk baru-baru ini, sang petahana justru semakin menegaskan tekadnya untuk tetap mencalonkan diri. Ia juga memperjelas posisinya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan pembawa berita ABC News. I don't think anybody's more qualified to be president or win this race than me. Biden masih mendapat dukungan luas dari rekan separtai untuk terpilih kembali. Namun, kekhawatiran di kalangan pemilih semakin meningkat dan diakui oleh Senator Partai Demokrat Chris Murphy yang tampil di acara State of the Union CNN. Not questions about his character or his decency or who he cares about or who he fights for, but questions as to whether this is still the old Joe Biden. Keputusan apakah Biden akan mundur dari pencalonan presiden atau tidak adalah keputusan Biden, kata anggota DPR Partai Demokrat Adam Schiff di NBC, seraya menekankan bahwa keputusan tersebut akan berdampak lebih luas. Joe Biden is going to need to consider for his own sake and his own legacy, can he beat Donald Trump? He's the best to beat Donald Trump. But also the profound impact this decision, maybe the most important of his presidency, will have on the House, on the Senate, on the future of the country. Pada hari Sabtu, Donald Trump melalui platform medsosnya Truth Social menulis Joe Biden yang licik harus mengabaikan banyak kritiknya dan terus maju dengan sigap dan kekuatan dengan kampanyenya yang kuat dan berjangkauan luas. Meski berita utama terfokus pada Biden, wakil presiden yang dipilih Trump dapat mencuri perhatian jika diumumkan minggu ini. He's got a lot of good people he could choose from. It's the policies that worked and the leadership style that worked for the American people. I think we have to bring that back to the White House. Perhatian Presiden Joe Biden akan tertuju pada KTT NATO yang akan diselenggarakan di sini, di Washington DC mulai hari Selasa. Sementara Trump dijadwalkan untuk kembali berkampanye di Doral, Florida dan juga Butler, Pennsylvania. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Lawan kuat Donald Trump dalam bursa capres dari Partai Republik, Nikki Haley, telah mundur dari pencalonan 3 bulan lalu. Meski kalah, Haley tetap punya pendukung yang loyal. Nah, baru-baru ini survei menunjukkan bahwa sebagian pendukung Haley mungkin malah memilih Joe Biden dari Partai Demokrat. Hampir 3 bulan setelah menangguhkan kampanyenya sebagai calon presiden, mantan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan bahwa ia akan memilih mantan Presiden Donald Trump pada bulan November. Biden has been a catastrophe. So I will be voting for Trump. Namun, para pendukungnya belum tentu mengikuti langkah tersebut. Jajak pendapat Emerson College pada Maret 2024 menemukan bahwa pendukung Haley hampir 2 kali lebih mungkin mengatakan akan memilih Presiden Joe Biden daripada Trump. Jajak pendapat lain menunjukkan setidaknya setengah dari pemilih Haley tidak akan memilih Trump. I was sad to hear that Nikki did not get enough votes to stay in the race. However, I'm not a fan of President Trump. I feel very concerned about the Republican Party. I would not really have what I consider to be a viable option in a Trump versus Biden election. I really don't want to see either one of them in the White House next year. You know, I'm not happy with either. I mean, I did support Trump, and I would probably still lean that way. Haley mengatakan Trump tetap harus merayu para pemilihnya. Trump would be smart to reach out to the millions of people who voted for me and continue to support me, and not assume that they're just going to be with him. Para pendukung Haley memiliki potensi untuk mengubah pemilihan presiden ini. Selama pemilihan pendahuluan di Pennsylvania pada bulan April, Haley memperoleh hingga 1/4 suara Partai Republik di daerah pinggiran kota yang warganya lebih kaya.
meskipun ia telah keluar dari bursa capres beberapa minggu sebelumnya. Dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik, Nikki Haley meraup suara cukup besar di negara-negara bagian yang diperebutkan oleh Partai Republik dan Partai Demokrat. Ini termasuk negara bagian Arizona, Nevada, dan Michigan. Suara inilah yang nantinya akan pecah. Apakah masuk seluruhnya ke Partai Republik atau ke Partai Demokrat atau malah tidak memilih sama sekali. Analis pemilihan presiden 2020 menunjukkan Biden unggul di antara pemilih kota dan pinggiran kota. You saw a lot of upscale, well-educated, well-off Republican voters trending toward Nikki Haley. And I think that included some of those independents as well. I could see some of them becoming swing voters in the general election. How do you bring these Nikki Haley voters back into the tank? I'm not sure we need too many. Tim kampanye Joe Biden dari Partai Demokrat secara aktif mengejar para pendukung Haley dengan iklan-iklan seperti ini. Ini adalah bagian dari strategi Biden yang lebih luas untuk menarik para anggota Partai Republik yang anti-Trump. She's gone crazy. She's a very angry person. So far, Trump's problem is going to be consolidating the Haley vote. I don't know if you call it a Republican vote, but he has to get a large majority of the Haley vote. Belum ada dorongan publik dari tim kampanye Trump untuk menarik para pemilih Haley dari pemilihan pendahuluan Partai Republik. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemerintah Amerika Serikat belum lama ini mengumumkan pendanaan langsung senilai 6,4 miliar dolar untuk mendukung pusat produksi semikonduktor milik raksasa teknologi Korea Selatan di sebuah kota kecil di Texas. Kamar dagang setempat berharap pabrik baru ini akan memicu kembali ekonomi yang sempat merosot. Kota Taylor sekilas tampak seperti kota-kota kecil lain di Texas. Namun di pinggiran kota, di seberang jalan raya yang ramai karena ada SMA, raksasa teknologi Samsung mengerahkan 10.000 orang untuk bekerja 24 jam membangun pusat produksi semikonduktor yang besarnya akan 2 kali lipat dibanding fasilitas utama mereka Pyeongtaek di Korea Selatan. Kamar dagang Greater Taylor menyoroti pentingnya pabrik ini. Well, we've been in about 50 years of economic decline. And this is bringing vitality back. I am so pleased with the role my community is playing in our national defense, the importance of bringing semiconductor chip manufacturing back to the United States. We felt so many shortages during COVID, and a lot of those supply chain shortages went down to semiconductor chips. Samsung mulai beroperasi di sini pada awal 2022. Pemerintahan Biden bulan lalu mengumumkan pendanaan sebesar 6,4 miliar dolar untuk proyek ini. Sebagai imbalan, Samsung diperkirakan akan meningkatkan investasi awal 17 miliar menjadi 40 miliar dolar di tahun-tahun mendatang. Brent Riedel adalah wali kota Taylor yang berpenduduk 16.000 jiwa. We were only about 5 years removed from the entire valuation of the city having been assessed. Everything in the city assessed at less than $1 billion. So to say that this is a company looking to invest $17 billion was a little mind-blowing. Saat jalan-jalan di seputar kota, Brent menunjukkan taman skate yang populer dan bengkel mobil, tapi juga banyak bangunan yang terbengkalai. Menurut Raquel Torres yang memiliki toko bunga di pusat kota, dampak ekonomi yang diharapkan tidak terjadi cukup cepat bagi sejumlah pemilik bisnis. Samsung coming to town is a good thing, but not now. We're not seeing the rewards yet, but values for businesses have gone up as far as the property taxes. Therefore, they're charging more rent, and it's forcing companies to go out of business. Sang Naomi Kim juga menantikan pelanggan baru. Ia mengambil kesempatan di kota ini setelah diberitahu orang tuanya di Korea Selatan yang melihat pabrik baru Samsung di berita lokal mereka. Ia membuka restoran Korea pertama di Taylor dan sebagian besar pelanggannya adalah warga setempat yang penasaran. They never really had a Korean food, and the only thing they can think of is the spiciness. But Korean food is not just about spiciness. There is a sweet and savory food. Ryan dan Alicia Davenport adalah pemilik kedai kopi ini. Seeing the downtown area boarded up as recent as 8 years ago to having businesses like this one next door, this entire block and blocks around has been really fun to watch. And I think Samsung's only going to add to that kind of element. Kawasan di kota kecil ini terus berkembang dan Universitas Texas di Austin berencana membuka kampus di lahan seluas 27 hektar yang berdekatan dengan pabrik Samsung dan SMA Taylor.
Institut Elektronik Texas dari universitas itu sedang mencari lokasi untuk penelitian bersama dengan para mitranya di bidang semikonduktor termasuk Samsung. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Hari kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli ini selalu dimeriahkan dengan kompetisi makan hotdog. Namun ajang tahun ini jadi kontroversi setelah sang juara bertahan dilarang berkompetisi. Simak laporan VOA berikut ini. Dari sekian banyak lomba makan hotdog di Amerika, Nathan's International Hot Dog Eating Contest adalah salah satu yang paling dikenal. 3, 2, 1. Digelar sejak 1970-an, kompetisi ini telah menarik peserta lomba makan dari Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Joey Chestnut asal Kentucky, AS, jadi juara 16 kali. Dia memegang titel juara sejak 2007 hingga 2023, kecuali pada 2015. Tahun lalu, dia melahap 62 hotdog dalam 10 menit. Crowds expected me to come out there hungry. They're expecting me to come out there eating fast, and I'm going to deliver. And they want to see a record, and I'm going to do everything I can to deliver that too. Tapi tahun ini, Joey dilarang berkompetisi setelah dia menandatangani kontrak dengan merek pesaing yang merupakan sosis vegetarian. I think it's a little outrageous, but I think it kind of makes sense, especially because he's a big hot dog eater and not a veggie dog eater. So I don't eat meat. I think it is superb that he's altered his thought, and I hope a bunch of people follow that and we stop eating animals. With no Joey Chestnut, there's no Nathan Hot Dog Contest. The rest is just a scam. Come back, Joey, come back. Major Eating League, Liga Besar Lomba Makan, mengatakan masih banyak kompetitor selain Joey. So what you're going to see if he's not there is Jeffrey Esper of Massachusetts, James Webb of Australia, Patrick Bertoletti of Chicago. There are a handful of guys who are going to be going for that number one spot, and it's going to be very, very close. Kompetisi makan bukan tanpa kritik. Para pakar kesehatan pun khawatir akan dampak jangka panjang dalam mengkonsumsi kalori tinggi dalam waktu singkat. Terlebih, hotdog adalah makanan ultra-proses. I don't eat hot dogs because I think they're super gross and really processed. It could be an apple eating contest. I think that'd be cool. That'd be fun if they did that in Times Square or something. Just had like an apple eating contest and called it the Big Apple. Penyelenggara mendengar masukan tersebut, tapi menurutnya makanan lain tidak menarik perhatian layaknya hotdog. There have been lots of conversations on what we should be doing, whether we should have a pea eating contest, whether it should be a vegetarian contest, whether it should be a fruit eating contest, whether we should eat something else. Those have never gotten any traction for the simple reason that the hot dog contest is the hot dog contest. Dewan Hotdog dan Sosis Nasional AS memperkirakan Amerika mengkonsumsi 20 miliar hotdog per tahun, atau 70 hotdog per orang setiap tahunnya. Hotdog memang tidak terpisahkan dari kehidupan warga Amerika Serikat. Selain banyak dikonsumsi ketika hari besar dan pertandingan olahraga, hotdog juga mudah ditemukan di pusat-pusat keramaian, seperti di National Mall di Washington DC ini. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kami lanjutkan Sinpo Dunia dengan informasi terkait di tengah semakin populernya produk mie instan di Amerika, popularitas produk mie instan Indonesia juga terus meningkat hingga mulai marak dijual di rantai supermarket besar Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan jurnalis VOA berikut ini. Produk mie instan asal Indonesia, Indomie, mulai lumrah ditemukan di pasar Amerika. Diperkenalkan oleh para imigran Indonesia di Amerika Serikat, produk ini mulai beredar di Amerika sejak 1987. Kini, produk ini merambah toko-toko mainstream di Amerika Serikat, seperti Walmart dan Costco, utamanya di pantai timur dan barat Amerika Serikat yang memiliki kantong imigran terbesar. Waktu 2014 akhir atau 2015 lah ya, itu kita mulai masuk ke Kroger Group, supermarket chain terbesar di Amerika ya. Terus juga kita mulai listed di beberapa Walmart juga tahun 2015 akhir. Sekarang kita sudah masuk ke 500 Walmart seluruh Amerika. Popularitas produk mie instan Indonesia ini seiring dengan tren makanan mie instan yang sudah mulai menjadi bagian dari gaya hidup warga Amerika Serikat. Sejumlah produk mie instan asing sudah terlebih dahulu gaet popularitas di Amerika. Kalau bicara kompetitor ya traditionally ya produk-produk instant noodle yang sudah menjadi lokal di sini seperti Nissin atau Maruchan karena mereka punya pabrik di sini kan.
Sementara Indomie Amerika Serikat masih mengimpor dari pabriknya di tanah air. Kepada VOA, Indofood AS sebut mengimpor sekitar 600 kontainer Indomie setiap tahunnya. Upaya pemasaran masih dilakukan gencar agar Indomie bisa merajai pasar mie instan Amerika Serikat. Seperti menghadiri pameran nasional Summer Fancy Food Show di New York pada Juni lalu. Summer Food Fancy Show menjadi salah satu pameran akbar untuk industri makanan di Amerika Serikat. Dihadiri oleh berbagai pemain kunci industri makanan di Amerika Serikat. Membuat pameran ini menjadi lokasi yang strategis untuk membantu penetrasi produk makanan Indonesia yang belum jamak di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia manfaatkan pameran seperti ini untuk perkenalkan produk-produk Indonesia, termasuk diantaranya coklat. Salah satunya yang hadir di pameran ini adalah Java Criollo yang berambisi bisa tembus pasar Amerika melalui minuman coklat Indonesia yang premium dan sehat. Kita buka untuk private label, kita juga buka untuk white label, intinya coklat dari Indonesia. Semua penjual di Pavilion Indonesia dipilih melalui kurasi pemerintah Indonesia untuk produk yang dinilai secara mutu dan kuantitas siap ekspor, sesuai dengan kebutuhan tren pasar Amerika. Untuk produk-produk yang healthy snacks gitu ya, atau wellness itu juga sangat dicari, khususnya setelah pasca pandemi. Jadi itu yang juga coba kita dorong. Kunci penetrasi pasar makanan Amerika Serikat terletak pada pemain kuncinya, yakni distributor. Ekosistem terutama food di Amerika ini jarang sekali dari perusahaan langsung ke konsumen. Even ke retailer, dia ada food broker, kemudian ada distributor. Nah, jalur ini yang harus kita petani bahasa Jawanya. Kita lihat satu-satu mana yang kira-kira visible. Makanan belum jadi ekspor andalan Indonesia ke Amerika Serikat, yang masih didominasi oleh ekspor di sektor industri dan pertambangan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Pasar petani lokal di Costa Rica ini telah berkembang selama lebih dari 40 tahun dan menyediakan beragam hasil pertanian dengan harga terjangkau. Pasar seperti ini menjadi jalur penghidupan ekonomi yang penting bagi ribuan keluarga petani dan sekaligus membangun rasa kebersamaan warga. Ini hari Sabtu seperti biasa di Pavas, sebuah kota di luar ibu kota Costa Rica, San Jose. Di sini para petani kecil dari pedalaman datang lebih awal untuk menjual buah-buahan dan sayuran. El poquito que sembramos nosotros, lo que cultivamos, lo cosechamos y lo vendimos a vender aquí a la feria. Selama lebih dari 10 tahun, Nuria Serda menghabiskan hari Sabtunya di pasar produk pertanian ini yang tidak jauh dari rumahnya. Di sini ia bisa menemukan semua yang ia butuhkan dengan harga terjangkau. Es un rato que yo paso súper feliz. Como, me compro algo, todo aquí. A mí me encanta porque creo que así no tiene uno que desplazarse a San José. Son mis amigos, los considera uno a veces su familia. Pasar petani seperti di Pavas ini dimulai pada akhir tahun 1970-an. Dan di tahun-tahun berikutnya, lebih dari 80 pasar telah didirikan di seluruh Costa Rica. Aquí tenemos 285 agricultores. De toda parte del país vienen aquí. Y diferentes frutas, verduras, todo. Pasar seperti ini membantu menghidupi ribuan keluarga, sekaligus mempromosikan pertanian dan pariwisata Costa Rica. Aquí podemos encontrar todos los productos que nosotros sembramos, los agricultores. Aquí pueden encontrar lechuga, rabanitos, platanitos. Pasar petani menyediakan pilihan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi konsumen di Costa Rica, negara yang dianggap sebagai salah satu negara termahal di Amerika Latin. Me encanta porque es muy dinámico, sobre todo apoyar al comercio de los campesinos. Las cosas son deliciosas, todo muy fresquito, delicioso. Los precios son muy asequibles. Bagi para pelanggan tetap, pasar petani mingguan ini telah berkembang menjadi titik pertemuan budaya dan komersial, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menguntungkan. Ahí ganamos todos, gana el consumidor y ganamos nosotros por lo mismo, porque no hay intermediarios. Dan bagi Nuria Serda, kunjungan ke pasar ini telah menjadi seperti ritual mingguan, serta kesempatan untuk membeli sayuran dan buah segar dengan harga terjangkau. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Amerika Serikat dan 28 negara mitra termasuk Indonesia ini memulai latihan perang maritim terbesar di dunia. Dimulai dari perairan Hawaii, di mana puluhan ribu prajurit dengan alutsista mereka akan diuji cobakan di samudera terbesar di dunia, yaitu Samudra Pasifik. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut. 40 kapal permukaan, 150 pesawat terbang, 3 kapal selam, dan 25.000 prajurit berlatih bersama di perairan Samudra Pasifik dalam Rim of the Pacific atau RIMPAC tahun ini. Negara-negara di penjuru dunia mempraktikkan serangkaian misi, mulai dari tanggap bencana alam hingga keterampilan serang di saat perang. Every nation in the world actually has interest in the Pacific, and we adhere to the same value, is more than welcome to participate. Kembali tak diundang adalah Tiongkok. Analis menilai sambutan hangat mengikut sertakan Tiongkok 1 dekade lalu jadi bumerang bagi RIMPAC. There was this outreach to China, and definitely the U.S. and its allies and partners were essentially burned by the Chinese taking advantage of it, but not really taking advantage of it in a way to positively shape their behavior and cooperate, but took advantage of it as an opportunity to essentially to collect intelligence and to try and get more acceptance of what should be considered unacceptable behavior. Tiongkok terakhir mengikuti latihan RIMPAC pada tahun 2016 dan sebelumnya pada tahun 2014. Sejak tidak lagi mengikuti latihan RIMPAC, pemerintahan di Beijing semakin agresif di Laut Cina Selatan, termasuk dengan membangun pulau buatan di wilayah sengketa, berpatroli di daerah Taiwan, dan juga yang paling akhir menembakkan meriam air ke kapal Filipina. Latihan gabungan ini diharapkan bisa mengirim pesan tegas ke Tiongkok untuk berhenti merundung negara-negara tetangganya. They're not just going to be facing the United States and the country they're targeting, but they're potentially going to have to deal with a response from a wide range of countries that have common interests in deterring and confronting Chinese aggression and its threats to free and open Indo-Pacific. Negara peserta RIMPAC tahun ini akan berlatih menarget kapal serbu USS Tarawa yang dinonaktifkan, sebuah kesempatan langka untuk mengetahui seberapa efektif persenjataan mereka dalam menenggelamkan kapal besar serta melakukan perlindungan di laut terbuka. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.